Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali alhamdulillah kita bertemu kembali di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu pada tanggal 17 Rabiul Awal 1435 Hijriah. 17 berapa? 15 ya? 15 Rabiul Awal, karena hari Sabtu tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal merah. Karena kebetulan tanggal merahnya di akhir tahun atau berbarengan dengan libur yang lain, jadi tidak terasa. Hari ini atau siang ini terkait ini bulan dalam hitungan tahun Hijriah adalah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW, dan di mana banyak kaum muslimin mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi yang kemudian populer di masyarakat kita dengan perayaan Maulid Nabi SAW. Banyak kita baca mengenai pendapat banyak pihak apa hukumnya merayakan Maulid dan sebagainya. Namun terlepas dari itu semua, hadirin rahimahumullah, intinya bahwa kaum muslimin berkumpul di masjid mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, berzikir merupakan sebuah kebaikan. Namun jika ada hal-hal terkait dengan perayaan Maulid Nabi yang mengandung katakanlah unsur kemusyrikan, itu yang harus kita tinggalkan. Seperti perayaan Maulid Nabi di banyak daerah dilakukan dengan cara perebutan sesajen gitu kan, perebutan gunungan atau hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan Maulid Nabi kan. Itu mungkin hal-hal yang sebaiknya kita hindari. Di masyarakat kita, terutama mungkin yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, setiap acara peringatan Maulid Nabi selalu dibacakan riwayat Maulid Nabi yang populer di masyarakat dengan nama membaca kitab riwayat Barzanji. Jadi ada sebuah kitab, sebuah buku namanya buku Maulid Nabi atau kitab riwayat Maulid Al-Barzanji yang banyak dibaca di masyarakat kita setiap perayaan Maulid. Yang mana buku itu sebenarnya isinya adalah sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di masyarakat kita tidak sedikit masyarakat yang bukan hanya membaca, bahkan sampai menghafal teksnya. Jadi tidak sedikit tuh yang tugas baca rawi itu, baca riwayat Nabi, bukan cuma baca tapi udah hafal tuh di luar kepala ya. Bahkan beberapa ayat Al-Quran, beberapa surat juz 30 nggak hafal, itu riwayat Barzanji hafal. Saking seringnya dibaca dengan suara yang baik dan lagu-lagu yang tertentu gitu kan. Yang sebenarnya isi daripada riwayat Barzanji adalah cerita tentang kehidupan Rasulullah SAW. Nah, siang ini sebetulnya tugas para ustadz ya, untuk menjelaskan kepada jamaah di masjid di musola sebetulnya isi dari buku Barzanji apaan sih. Cuman sayang masih banyak masyarakat yang baca riwayat Barzanji, namun masih sedikit lah yang berusaha untuk menjelaskan kepada jamaah masih isi buku itu kan. Nah, siang hari ini kita akan berbicara tentang akhlak Rasulullah SAW melalui salah satu bagian yang ditulis oleh Syekh Al-Barzanji dalam buku Maulid Al-Barzanji. Saya yakin hampir semua mayoritas masyarakat kita yang dengan latar belakang Nahdien
pernah mendengar atau mungkin memiliki buku riwayat Maulid Barzanji yang isinya sebenarnya adalah, saya ulangi sekali lagi, sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Saya ambil bagian dari buku itu tentang akhlak Rasulullah SAW, supaya juga kita masyarakat tahu bahwa buku yang dibaca itu adalah buku tentang sejarah kehidupan Nabi, namun ditulis dengan bahasa sastra, dengan bahasa syair, bukan dengan bahasa biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka di halaman pertama bisa dibaca sendiri ya, mengenai siapakah Syekh Al-Barzanji. Nama aslinya adalah Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji. Nama kitab yang ditulis oleh beliau, nama aslinya Al-Iqdul Jawahir atau Al-Iqdul Jawahir fi Maulidin Nabawi Al-Azhar, untayan mutiara tentang kelahiran Nabi SAW. Yang kemudian karena yang menulis Syekh Ja'far berasal dari kota Al-Barzanji di Kurdistan di Irak, maka buku yang ditulis kemudian populer dengan nama buku riwayat Maulid Barzanji. Yang kita akan bicarakan, sekali akan kita baca adalah bagian tentang akhlak Rasulullah SAW yang mudah-mudahan juga jadi menambah kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau akhlak ini udah ada, amal kita alhamdulillah. Kalau belum ada, mudah-mudahan kita berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Kita mulai di halaman 2. Diriwayatkan nanti di halaman 4, 5, 6 dan seterusnya saya muat hadis-hadis yang mendukung tentang riwayat yang ditulis. Di halaman 2, Bismillahirrahmanirrahim. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin sayyid hadi min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ditulis oleh Syekh Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang memiliki sifat syadidal haya, sangat pemalu. Jadi Nabi Muhammad orangnya sangat pemalu. Jadi kalau kita punya sifat malu, bagus nggak diri? Bagus. Karena kalau kita nggak malu kan malu-maluin. Kalau anak kita malu, bagus tuh. Nah, malu ya, malu tuh bagus ya. Bahkan di sebuah hadis, kita lengkap-lengkapnya di halaman 4, di halaman 5, mohon maaf yang dapat fotokopian. Ada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan tentang pemalunya Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW, kata Abu Sa'id, asyaddu haya'an minal adra'i fi khidri. Nabi Muhammad lebih pemalu dibandingkan seorang anak perawan, anak gadis di rumahnya. Kan anak gadis pemalu, betul nggak diri? Perawan kan pemalu ya? Perawan zaman dulu ya. Zaman sekarang sangat-sangat. Nah, orang laki dijaga-jaga. Umumnya pada perawan tuh gadis tuh pemalu lah ya. Apalagi yang masih di kampung kan. Oh sekarang kampung sama juga ya. Udah gak ada kampung, sekarang kota semua. Jadi Rasulullah itu lebih pemalu dibandingkan anak perawan. Karena anak perawan itu aslinya pemalu. Contohnya hadirin, kalau anak perawan nih bapaknya bilang, nak, anak gadis ini kau mau anak ayah kawinin, ayah nikahin. Tadi di musola ayah ketemu anak muda alim banget tak? Semuanya merem aja gitu kan. Kau mau gak bapak kawinin? Dia diem aja nih, malu. Nanti dia setuju. Karena anak gadis untuk ngomong iya dia malu hadirin. Maka diamnya tanda setuju. Kalau anak gadis tuh, nah ayo ngomong dong, aku malu ya, malu. Oh enggak, malu. Mau nanti deh. Karena aslinya mah anak gadis itu malu. Tapi kalau dia janda mesti ngomong. Ya kalau anak janda nih, ada anak laki dari masjid bapak ketemu. Kau mau nggak bapak kawinin sama dia tuh? Dia anak janda nih, dia nih. Lu janda mau jangan. Kalau perawan itu diem aja. Karena dia pernah punya pengalaman. Dia dalam buku begitu, janda itu harus ditanya pendapatnya. Dia kalau diem aja belum boleh. Dia bilang iya apa enggak baru. Tapi kalau anak gadis, anak kita perempuan nih masih gadis, kita orang tua punya namanya hak waliul ijbar. Wali yang boleh memaksa anak gadisnya menikah dengan laki-laki pilihan bapaknya. Jadi kita nih orang tua nih, kita kan wali ya, kalau kita perempuan kan. Kita pernah menikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki manapun pilihan kita.
mau anak kita tahu atau nggak tahu, kita pulang dari musola nih, ketemu orang masjid. Lu mau nggak kawin mana gua? Mau Pak Ji, sini gua kawinin. Punya duit berapa lu buat mahar? Ada gopen Pak Ji, gua kawinin. Cari saksi 2 orang di masjid kan saya walinya. Kan pengantin ada di rumah perempuan, laki ini kan. Maharnya berapa nih? Gope ya kan? Ini walinya, saksi cari orang masjid kan. Ijab kabul dah, sah nggak tuh? Sah, saya pulang dari musola, lu udah kawinin di masjid tadi. Itu sah secara hukum. Nah, anaknya boleh mengadukan ke pengadilan kalau anaknya merasa ada unsur kezaliman. Merasa dikawinin, kan pilihan orang tua nggak mesti jelek, hadirin, betul nggak? Kan yang namanya orang tua pasti milihin yang terbaik, ya kan? Dan pengalaman kalau orang tua kan, dia kalau anaknya merasa ada kezaliman, umpamanya laki-laki bilang bapaknya umurnya 90 tahun, oke, kata bapak jangan lihat umurnya, lihat kontrakannya, jangan lihat tuanya, lihat kemampuan. Ya anak nggak setuju, dia ada pengadilan berhak membatalkan kalau ada unsur kezaliman. Nah, ini saya lagi ngomongin Nabi Muhammad itu orangnya pemalu, lebih pemalu daripada anak perawan. Ini malu Pak. Jadi kalau kita punya sifat malu, bagus nggak? Bagus. Ada makanan nih, lu ambil nih, malu Pak. Lu cuek aja, jangan malu. Cuek aja tuh ambil 3. Saya malu Pak, kalau saya malu Pak. Lu jangan malu. Ini sifat malu bagus berarti. Nabi orangnya pemalu. Kemudian hadirin dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di halaman 5, bahkan saking pemalunya Nabi, fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Kalau ada sesuatu yang Nabi enggak suka, kelihatan ada perubahan di wajah Nabi. Banyak orang tuh kalau dia kelihatan ada inilah menunjukkan Nabi itu enggak suka. Kembali ke halaman 2. Selain pemalu, Rasulullah syadidul haya'i wat tawadhu. Nabi Muhammad orangnya tawadhu, rendah hati. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri enggak pede, minder. Ini rendah hati. Mana buktinya? Yakhsifu na'lahu wa yarqau thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Muhammad dia kalau sepatunya sendalnya robek, dia ngesol sendiri. Kalau bajunya ada yang koyak gitu kan, kancingnya copot, dia jahit sendiri. Wa yahlubu syatahu, bila memerah sendiri susu yang dia minum. Susu onta, susu kambing, susu sapi. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Dan Rasulullah orangnya membantu keluarganya dalam urusan rumah tangga. Jadi urusan rumah tangga nggak mesti istrinya semua yang ngerjain. Nabi Muhammad juga bantuin juga urusan rumah tangga. Lihat di halaman 5. Kan tadi Nabi Muhammad orangnya rendah hati, tawadhu. Di antara cerita tawadhunya Nabi di halaman 5 yang cerita sahabat Anas bin Malik. Kata sahabat Anas bin Malik, kanat naqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adba. Nabi Muhammad punya onta. Ontanya dikasih namanya Abba. Pernah saya ceritakan, Nabi Muhammad orang itu kasih sayang. Setiap dia punya barang dikasih nama. Ontanya ada namanya, kudanya ada namanya, pedangnya ada namanya, perisainya ada namanya, cerminnya, tongkatnya, semua punya nama. Kan orang kalau punya barang dikasih nama, tandanya apa nih? Sayang ya, orang punya kucing nih, kasih nama. Ya, Roni. Saya Saron nih. Saya nama kucing. Jadi orang tuh kalau sayang sama orang, kalau zaman dulu kan kendaraan kuda, orang punya kuda 3, itu masing-masing namanya hadirin, betul nggak? Ya kan? Mungkin sekarang kita punya motor, punya mobil kasih nama, dan mungkin ada namanya diperlakukan layaknya barang hidup kan, motornya dicuci, ini 2 tahun baru cuci motornya, ya Allah. Itu hari kiamat motornya ngadu mau. Kalau tiap hari boleh tunggang, nggak boleh dicuci gitu. Kalau nggak mogok nggak ke bengkel. Nabi Muhammad orangnya tuh dia namanya rendah hati. Jadi onta Nabi namanya Atba. La tasbiqu aw la takadu tusbaq. Nggak pernah, ini larinya kenceng. Saking kencengnya onta Nabi, nggak ada yang pernah bisa balap onta Nabi. Atau nyaris nggak pernah kebalap. Mungkin emang larinya kenceng, atau mohon maaf karena beliau memimpinnya. Sahabat juga istilahnya nggak enak gitu balap onta Nabi, karena memimpin gitu. Ya ada kemungkinan, lihat ceritanya nih. Kata Anas satu hari, faja'a a'rabiyun ala qu'udin lahu. Ada orang kampung nih, orang Arabi, Arab dari kampung, datang ke kota, naik onta, fasabaqoha, dibalap onta Nabi. Nah, kita nggak pernah balap, jadi balap gitu. Dibalap onta Nabi.
Masyaqqa dzalika 'alal muslimin. Kaum muslim merasa orang misalnya kurang sopan gitu ya. Kita ke kantor mungkin ada pimpinan, ada direktur utama, ada makan bersama kan biasanya bos duluan yang makan ya. Ada tamu main nyendok aja gitu ya, di tamu gua aja nggak berani. Umpamanya gitu ada dia. Nah, sahabat merasa nggak enak tuh kok ontak Nabi dibalap gitu kan. Hatta arafahun nabiyyu. Kalau sampai Nabi ngerasa, Nabi tahu kalau sahabat ini nggak nyaman gitu. Nabi bilang nggak apa-apa. Hakun 'alallahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Siapa orang yang menyombongkan diri terakhir kiamat akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia akan direndahkan oleh Allah. Maksud Nabi itu aku dibalap ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Kan kita kadang-kadang ada sebagian pimpinan yang merasa gitu ya, kalau diduluin itu waduh saya belum makan duluan siapa nih? Udah SP3 dah. Waduh galak banget. Kita kan kadang ini ada ustadz nih. Ini kalau bukan motor ustadz kok balap. Saya aja ustadz nih kalau balap. Artinya kalau di bawah juga nggak apa-apa gitu. Atau kita lagi naik motor, naik mobil, ada yang balap biasa aja diri santai. Walaupun kita pembalap biasa aja gitu kan. Jangan kita rendah hati aja. Jadi motor dibalap, ya nggak tahu balap ya. Karena ada nggak orang dibalap marah, ada nggak dia? Ada ya, ini motor nih. Lagi buka helm, mungkin merokok santai ya. Ada yang balap, aduh nggak tahu Valentino Rossi lagi sana. Untung uang besar. Helm tutup, kira dikit. Kejar malah. Kita biasa aja dah, santai aja deh, slow. Polos deh. Kita tawadu rendah hati. Ada orang bilang, saya Pak Ustadz, meskipun saya punya pembantu 8 Pak Ustadz, saya nyuci sendiri Pak Ustadz. Itu nggak tahu tawadu atau sombong atau apa? Gue berkata pembantu gue ada 8, gue nyuci sendiri. Lu tawadu, lu sombong, lu nggak jelas. Gue tawadu orangnya. Ini di halaman 6 cerita tentang tawadunya Nabi. Sahabat Abu Umamah cerita, halaman 6 tuh. Kharaja alaina Rasulullah. Salah satu hari Nabi, sahabat lagi kumpul, Nabi datang. Pas Nabi datang, fakumna, sahabat langsung berdiri menghormati Nabi. Kan kita kadang menghormati orang dengan cara berdiri kan. Nabi langsung bilang, la taqumu kama taqumul a'ajim. Enggak usah diri, enggak usah diri. Enggak usah berdiri sebagaimana orang-orang menghormati pemimpin mereka biasa aja. Ada yang mengatakan hadis ini jadi dalil bahwa kalau kita menghormati orang lain dengan cara berdiri nggak boleh, haram, karena Nabi melarang. Tapi dalam riwayat lain pernah lagi Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat, ada salah seorang tokoh Ansor namanya Sa'ad bin Mu'az. Pas datang kata Nabi, kumu li sayyidikum, bangkitlah kalian semua berdiri dan menghormati pimpinan kalian. Nabi yang nyuruh tuh. Nabi nyuruh para sahabatnya bangun untuk menghormati salah seorang pimpinan Ansor. Berarti hadirin, menghormati orang dengan cara berdiri boleh nggak? Boleh. Terus kenapa Nabi nyuruh para sahabat duduk? Lebih karena beliau orangnya tawadu. Duduk, nggak usah diri. Saya datang nih ke ruangan, ada diri. Dia bilang duduk Pak. Saya mau diri Pak Ustadz. Gak mau diri. Udah ya gua saya mau diri. Ada orang kadang gaya sama orang mau diri. Baru langsung Mbak, saya mau diri. Wah, aja bos. Santai aja bos. Ini bos pengetahuan GR. Jadi menghormati orang dengan cara berdiri boleh selama tidak berlebihan. Atau menghormati orang dengan cara kalau dia orang yang lebih tua usia dibandingkan kita hadirin. Dia orang tua kita, paman kita, dia mungkin guru kita, boleh nggak cium tangan? Boleh, selama tidak berlebihan. Kalau kan juga kurang pantas kita punya orang tua, paman kan dia lebih anak kita nih kan, dengan omnya masa dia nggak cium tangan kan? Cium tangan sama dengan mencium tangan, tangan dicium hadirin. Anak sekarang gini ya, ada samping, nggak ada nih. Ajaran hadirin cium tangannya ya, cium tangannya. Ini kadang gini, tahu sekolah di mana tuh anaknya? Anak sekarang ada coba deh. Gak diajar itu ya, gitu. Kemudian riwayat lain lagi mengenai tawaduknya Nabi. Ini bulan kelahiran beliau, semoga kita tawadu rendah hati seperti Rasulullah SAW.
Diriwayatkan Rasulullah kalau berjalan bersama para sahabat, halaman 6, kalau Nabi membawa barang, para sahabat buru-buru ingin membawakan barang milik Nabi. Ini kalau beliau nenteng suatu, sahabat berebutan pengen membawain. Dan beliau bersabda, kata Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sahibu syai'i ahaqqu bi syai'ihi ayyahmilahu, yang punya barang lebih berhak membawa barangnya sendiri. Pemimpin begitu hadirin. Pemimpin yang tawadu ya. Boleh nggak pemimpin punya ajudan? Boleh. Mungkin ya alasan protokoler gitu kan. Karena pemimpin satu nih. Kadang juga ya jangan berlebihan dah. Ada nggak tuh ajudan yang kebanyakan hadirin? Pemimpin satu, ada 8 ajudan tuh. Ada yang bawa pulpen, bawa tisu, handphone, tisu gitu kan. Jadi kebanyakan, kalau bisa bawa sendiri dah kata Nabi. Kecuali dia nggak kuat, atau mungkin protokoler ya selama tidak berlebihan dah. Kalau nggak kuat baru fayu'inu alaihi akhuhul muslim, baru saudaranya bantu. Kan kadang-kadang ada ustad bawa tas kan, ya Pak, saya mau nggak. Cara maulid Nabi biasanya itu, ustad mau berkat dari ruangan beratan, ustad, saya mau ustad, nggak, saya mau sendiri aja. Tahu aja ustad, tahu tukar. Kemarin maulid tukar. Sampai rumah kok kurang nih berkat. Brengsek jamaah itu. Gak usah banget tuh, berkat ditukar. Kata boleh di konkret tahu, aduh dia Ustaz. Tapi tawar. Jadi kalau kan kadang-kadang orang mungkin kita di rumah, di kantor, maaf ya, mungkin kita orang yang dihormati hadirin, betul nggak? Kan orang kadang pengen repot, pengen bawa gitu ya, betul nggak? Saya bawa, orang bilang low profile, lo understand nih? Low profile. Oke, Pak, saya Inggris semua nih. Terakhir adalah cerita tawaduknya Nabi, diriwayatkan di halaman 6. Rasulullah tidak suka naik kendaraan sendirian, sementara orang lain berjalan kaki. Maksudnya kalau Nabi naik kuda nih, orang lain nuntun, Nabi nggak suka, Nabi nggak enak gitu hadirin. Pernah diriwayatkan beliau sedang naik kuda atau unta. Tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Qais bin Sa'ad nemenin di bawah, nuntun. Kata Nabi, ya Qais, irkab, wahai Qais, sini naik belakang, saya boncengin. Fa'aba Qaisun, Qais menolak, nggak mau Nabi, aku jalan aja. Tsumma qala, kata Nabi, imma antarkab wa imma antansharif. Kalau mau bareng, naik sini. Kalau nggak mau, jauhan dikit. Gak enak saya, apa kata orang gitu, apa kata dunia. Ya. Kan kita nggak enak hadirin ya, beliau tuh orangnya sensitif, nggak enak, nggak enakan gitu. Dia naik kuda, yang lain ngapain? Nuntun ya. Kalau mau ngapain kalau bareng? Naik, saya boncengin. Kalau nggak ngapain? Jauhan dikit. Yang kita lagi makan sendirian, temen temenin. Dia ngeliatin gitu kan. Dia kalau sini lu makan bareng gua nggak enak tuh, ya orang ngeliatin. Enggak Ustaz, saya kalau nggak makan jauhan dikit, saya nggak enak. Apa kata orang ntar Ustaz makan sendirian? Kalau berdua nggak cukup lagi. Kalau nggak apa kayak pegang minuman itu nggak ada. Kita makan bertiga nih, mesen tiga mangkok. Yang datang baru satu, yang dua belum datang. Kita makan kadang enak ya. Enak aja Ustaz. Orang yang bener nih. Saya cerita orang yang bener ada. Itu orang yang normal ada di nggak enak ya. Betul nggak? Kalau yang normal cuek aja. Ini kita kadang makan sendiri, teman masih nungguin, kadang nggak enak nih, betul nggak tuh? Nggak enak begini, kita kelar dia masih ada, itu dia. Kita udah habis, dimakan baik cepat. Udah habis keluar. Nggak, kita kadang betul nggak ketelan, orang bilang nggak ketelan ya. Kita makan sendirian, temen ngeliatin, enak gak tuh? Mendingan ngapain? Bareng-bareng, gitu kadang-kadang. Namanya tuh daqiqus syu'ur, sensitif, hatinya lembut Nabi Muhammad tuh. Dia orangnya tawadhu, rendah hati. Kembali ke halaman 2. Yang di halaman 2 yang nomor 2, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udhu wardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahkiru faqiran adqa'ul faqru wa ashwa. Nabi Muhammad orangnya yuhibbul fuqara wal masakin, mencintai fakir miskin. Mana buktinya? Yajlisu ma'ahum. Nabi Muhammad bergabung dengan, jadi dia ngumpul sama siapa aja dah, ya kan? Nggak mesti gaul sama orang kaya semua. Dia sama siapa aja dah, orang kaya, orang miskin. Kalau orang miskin sakit, tengokin sama Nabi. Orang miskin yang meninggal dianterin ke kuburan. Kan ada nggak orang kadang-kadang milih-milih hadirin, ada nggak tuh? Tadi di halaman berapa tadi? Di halaman 6 ya?
Ada sampai karena beliau orang yang mencintai orang miskin, sampai Nabi bersabda, halaman 7 itu yang paling bawah, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, bi'sat ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruk pesta, kata Nabi, adalah pesta yang diundang cuma orang kaya doang, orang miskin gak diundang. Itu pesta yang paling jelek, yang diundang cuma orang kaya. Atau dalam riwayat lain, yang gak pengen datang diundang, yang pengen datang nggak diundang. Ada nggak kadang gitu? Gua kalau bilang pada aku pengen mau datang nggak diundang sih gua. Yang nggak pengen datang malahan diundang gitu ya. Kecuali kalau kita membatasi undangan karena emang tempat terbatas, dan itu pun kita pilih bukan karena kaya miskin kan, mungkin karena keluarga dekat gitu kan. Kalau kita memilihnya hanya berdasarkan tadi faktor standar ekonomi, maka masuklah dalam hadis ini. Ada yang bilang, Pak Ustaz, saya kalau bikin acara yang saya undang yang punya nama doang, Pak Ustaz, boleh nggak itu? Boleh, kalau punya nama gimana undangnya? Yang punya nama doang. Ya, kalau punya nama, manggilnya nama ya. Jadi kalau siapa aja Nabi Muhammad itu siapa aja yang undang dia datang nih. Kita kan kadang-kadang ada sebagian nih, kalau yang undang orang kaya hadirin, undangan semangat gak nih? Banget gedong gitu kan. Undangan jam 7, jam 4 tuh jalan. Orang kaya yang undang. Kalau orang miskin yang undang nih, belum habis belum datang. Belum habis. Becek gue males. Ini kita mengundang, kita siapa yang undang kita datang kan. Kalau diundang, kalau enggak jangan. Enggak diundang datang juga. Kemudian di halaman 2 lagi nih, sifat Nabi Muhammad nomor 3, wa yaqbalul ma'dzirata. Beliau orangnya menerima alasan. Maksudnya orang kalau minta maaf, Nabi maafin. Orang maaf ya Pak, saya nggak bisa hadir. Oh iya, nggak apa-apa. Namanya yaqbalul ma'dzirah, menerima uzur. Pak maaf ya Pak, saya kemarin diundang, saya nggak bisa hadir karena iya, nggak apa-apa. Ada nggak orang yang nggak bisa hadir? Pak ya, oh nggak bisa, nggak ada maaf bagi ibu. Pokoknya datang awas ya deh. Ya, jadi beliau tuh orangnya menerima alasan, menerima uzur. Wala yuqabilu ahadan bima yakrahu. Nabi tidak pernah memperlakukan orang dengan sesuatu yang dia tidak suka. Kalau kita tahu hadirin, orang tidak suka dengan sesuatu, jangan kita lakukan. Udah tahu orang nggak suka apa hadirin? Orang nggak suka kalau rumah tangganya ditanya-tanya, kita nanyain dulu. Kan, lu lagi berantem ya begini lo. Udah lah aja ngomong gini kan, malas ya kan. Nggak boleh kenapa berantem. Jadi kalau kita udah tahu orang nggak demen, jangan tanyain hadirin. Orang nggak suka ngomong masalah apa nih, jangan kita. Ada orang masih jomblo, tanya lu tuh kapan kawin? Lu kapan kawin? Maaf ya, gitu kan. Jangan punya enak hadirin. Ya, jangan punya orang yang nggak suka, jangan kita tanya mulu. Maaf ya, pacarin nggak? Kalau nggak pacarin. Jadi orang udah tahu dia nggak suka, yang lain aja nih. Orang nggak suka, dia pernah menikah, dia bercerai, ya kan? Jangan ditanya apa namanya? Karena kadang ada orang yang nggak suka ditanya masalah sesuatu, betul nggak itu? Ada perkara dia malas cerita, ada nggak tuh? Kalau kita tahu jangan ditanyain, stop udah, yang tanyain gitu sudah. Nanti orang tersinggung ya. Mungkin dulu dia pernah narkoba gitu, lu narkoba ya? Udah aja. Masa lalu gua, nggak gua dengar narkoba. Udah itu kan nyolong ya? Bukan gua tuh saudara gua. Nggak gua dengar lu katanya. Udah lu, itu nyalain aja ngomongin. Pokoknya kalau kita tahu dia nggak suka, stop hadirin. Ada nggak orang yang nanya terus terusan nih? Kita jadi males ya, gua males sebenarnya dia nanya itu mulu. Jadi kalau ada sesuatu yang Nabi itu tidak suka memperlakukan orang yang Nabi tahu dia nggak suka, udah Nabi nggak tanyain. Nabi tidak. Orang nggak kayak kita makan nih, orang nggak suka makan ikan, jangan beli ikan. Orang nggak suka makan sesuatu, jangan. Udah tahu dia nggak suka makan ikan ya, kita ajak ke restoran seafood. Oh makan apaan ini? Nonton doang. Nomor 4 di halaman 3. Sifat Nabi, wala yahabul muluka wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yarda liridha. Beliau tidak takut pada siapapun. Kalau salah nggak takut pada raja-raja. Kalau dia marah karena Allah. Kalau ridho karena Allah. Wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khallu dhahri malaikatir ruhaniyah. Kalau jalan rame-rame, kadang-kadang Nabi di depan, kadang-kadang di belakang. Biasanya itu pemimpin santai, gitu. Nggak selalu di depan terus nanti, kadang-kadang di belakang. Wa yarkabul ba'ira wal farasa. Nomor 6 halaman 3. Kadang beliau naik unta, wal farasa, kadang naik kuda, wal baghlata, kadang naik keledai.
biqal ya wal hamir wa ba'dul muluki ilaihi ahda. Jadi beliau tuh kadang-kadang kalau zaman sekarang ya hadirin, kadang dia naik mobil, kadang naik motor, kadang naik angkot, kadang biasa aja gitu. Karena ada orang yang merasa karena biasa naik mobil, naik motor jadi gengsi gitu. Karena biasa mungkin bawa kendaraan, begitu dia naik kendaraan umum kan, dia ngerasa gengsi kan, tapi biasa aja naik apa aja. Nomor 7, sifat Nabi nih. Beliau orangnya sederhana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yasibu ala batnihil hajar minal ju. Dan beliau pernah mengganjal batnihi, perutnya, al hajar, dengan batu. Kenapa diganjal pakai batu? Minal ju, karena lapar. Karena saking laparnya, dan bahkan dalam perang Ahzab tuh sahabat pakai satu batu, Nabi pakai 2 batu. Jadi wa ya'sibu ala batnihil hajar minal ju. Nah kita sekarang nggak sempet lapar gitu ya, belum lapar udah makan, tuh nggak ada gitu. Tiap pagi kita buang-buang nasi kadang-kadang, tuh nggak tuh. Orang buang nasi, buang makanan, tuh nggak ada gitu. Nggak kemakan ya. Nabi ini lapar ganjal pakai batu. Wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Padahal diberikan kepada beliau kunci-kunci perbendaharaan dunia. Tapi beliau memilih hidup sederhana. Ganjal pakai batu, saking lapar. Kalau udah kebalik, kekenyangan, pengen beol, gak ada WC, kantongin batu kan. Mulus banget nih, gak ada WC. Tuh, kamu pengen batu nih. Orang zaman dulu. Oh tuh, hubungannya apa? Apa hubungannya? Mungkin dia jadi gak mikirin WC, mikirin batu. Dia mikir, gua ngapain kantongin batu ya? Akhirnya kelupaan jadi dia, itu mungkin kali ya. Kalau anak itu gak ada hubungan, saya dulu sama gitu ya. Sama gak dia? Sama ya? Orang saya doang kali. Kayak orang kampung, ya kampung semuanya dulu begitu ya. Nomor 8, warawadahul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa abah. Bahkan gunung pernah menawarkan dirinya jadi emas dan Nabi menolak. Gunung Uhud tuh pernah nawarin sama Nabi, siap jadi emas buat Nabi, biar beliau jadi orang kaya raya, tapi Nabi menolak, memilih hidup sederhana. Nomor 9, halaman 4. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukillul lahwa wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Nabi Muhammad menyedikitkan lahu, hal yang tidak berguna. Jadi ada permainan-permainan, mungkin sesekali juga beliau mencari hiburan gitu kan, bersenandung, bersyair, tapi juga tidak kebanyakan. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Dan Nabi Muhammad selalu mendahului orang yang berjumpa dengan beliau dengan mengucapin salam. Saya main duluan, Nabi duluan. Ketemu orang, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Dia selalu duluan, Rasulullah. Termasuk kepada anak kecil. Ada sahabat Anas bin Malik ketemu anak kecil, assalamualaikum. Ada ya Anas, mengapa engkau mengucapkan salam kepada anak kecil? Kata Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yaf'aluhu, dulu Nabi biasa begini. Ketemu anak kecil ngapain? Jangan salam. Coba kalau kita, woi minggir, tabrak nih. Minggir kita kadang-kadang. Minggir, bocah minggir. Ntar om tabrak. Ya anak sendiri nggak tahu nih. Jadi Nabi itu orangnya ketemu anak kecil, assalamualaikum hadirin. Ini tanda apa nih ya? Tawadu, ya kan? Apalagi orang dewasa itu beliau ucapin salam duluan. Wa yutilus sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Beliau memanjangkan sholat dan memendekkan khutbah Jumat. Kita baca riwayat Nabi kalau hari Jumat, dalam riwayat yang sahih kan, apakah surat yang sering Nabi baca pada hari Jumat hadirin? Rakaat pertama Al-A'la, rakaat keduanya Al-Ghasyiyah. Itu kalau dibaca dengan sangat tartil, mungkin 15 menit kok hadirin. Betul ya? Rakaat pertama Al-A'la nih. Rakaat kedua apaan? Al-Ghasyiyah. Itu kalau dibaca tartil ya, Majmul Sabbihisma Rabbikal A'la, pelan-pelan gitu kan, kira-kira 10 sampai 15 menit dah paling lama. Berarti khutbah Jumat Nabi kalau sholatnya panjangnya segitu ya, berarti khutbah Jumatnya kan pendek ya, kira-kira 10 menitan. Ya kalaupun seandainya Jumatan azan jam 12 gitu ya, kira-kira itulah ya, 10 menit ya. Ada kitab judulnya khutbah Nabi, isinya singkat-singkat hadirin. Ini bagus sampaikan kepada para khotib. Karena kadang khotib kelamaan, betul gak nih? Ada khotib kelamaan. Lama banget itu. Punya perasaan. Sudah hadirin sedang Jumat terakhir. Mau menjawab, amin. Ngomong aja.
selanjutnya saya bilang ini khutbah Jumat kita temanya 35 sifat seorang muslim. Apa? Kita tidur kita mulai yang ke-7. Kita mulai lagi nih. Yang ke-14. 35 enggak apa lagi ya. Udah enggak ada. Lama banget. Itu khutbah setahun loh dia. Diringkas kalau dia lamaan. Kalau taklim nih ya, taklim 1 jam ya taklim ya. Dari 12 ke 1 dah, kadang taklim sampai 2 jam seminar. Kalau khutbah ya khutbah ya. Singkat aja udah, gak lama-lama. Orang belum makan siang, menjamin jam ngantuk. Mana buktinya? Disunahkan hari Jumat ngapain? Qailulah. Tidur sebentar sebelum Jumatan. Sebelum Jumatan, bukan pas Jumatan. Tidur sebentar sebelum Jumatan. 15 menit, ngilangin ngantuk. Kita semua mengamalkan sunnah, cuman pas waktu Jumat. Itu salah. Kayak pernah saya sampaikan, hari Jumat sunnahnya motong kuku ya. Kapan motongnya? Sebelum sembahyang, bukan pas sembahyang. Lagi sembahyang. Nabrak tuh kuku di masjid. Di sujud, kuku siapa? Kuku kaki lagi, mending kuku kaki. Karena mending nih, udah bersih. Gigitin juga kan ya orang tua orang. Dia lupa bawa ganti kuku. Emang sunnah motong kuku hari Jumat. Potongnya kapan ada dia? Pagi-pagi di rumah sebelum jalan ke kantor, jangan di masjid. Alamak ya. Kemudian wa yata'allafu ahlas syaraf wa yukrimu ahlal fadli wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqan yuhibbuhullahu ta'ala wa yarḍana. Muhammad orangnya ini beliau simpatikan, beliau kumpulkan orang, beliau hormati orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya kemudian orang yang layak dihormati beliau hormati gitu. Dia mengumpulkan orang. Wa yamzahu, dan beliau juga kadang-kadang bergurau. Wala yaqulu illa haqqan, tapi bercandanya tidak bohong ya. Karena kadang ada orang bercanda tapi bohong, tapi benar bercandanya. Yuhibbuhullahu ta'ala wa yardha, dengan sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridhoi. Nah ini hadirin beberapa riwayat sebagian cerita tentang akhlak Nabi yang dituliskan oleh Syekh Al-Barzanji dalam salah satu bagian riwayat Maulid Nabi yang biasa dibaca di masyarakat kita kalau perayaan Maulid. Sebenarnya isinya bagus kan, cuman saya juga berusaha pelan-pelan ada dari bagian awal dari Abtadiul Imla Bismillatil Aliyah, biar orang tuh tahu isinya apaan gitu maksudnya. Tentang nasab Nabi Muhammad, siapa bapaknya, kakeknya dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang akhlak Nabi sebagai penutup di bagian belakang nih ada beberapa hadis Nabi tentang akhlak mulia. Rasulullah bersabda, semoga kita berakhlak mulia seperti Rasulullah SAW. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, beliau bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Kata Nabi, orang yang paling dekat dengan aku hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadukum ilayya wa ab'adukum minni yaumal qiyamati, orang yang paling jauh dari aku dan posisinya tidak baik pada hari kiamat, orang yang as-sarsarun al-mutasyaddiqun al-mutafayyiqun, orang-orang yang terlalu banyak berbicara, sombong gaya bicara, serta merasa tinggi atas apa yang dibicarakan. Ada orang gitu ngomongnya ketinggian, ada hadirin ngomongnya susah ya. Ini Pak dalam rangka era globalisasi yang asimilasi dan verifikasi. Apaan ya orang nggak ngerti. Gak main nenek Mami Stalin. Ngerti. Ustaz ilmunya tinggi banget. Yang ngomong gak ngerti, yang nggak paham. Hadis berikutnya kata Nabi tentang akhlak yang mulia. Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasul bersabda, kata Nabi, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Seorang mukmin dengan akhlak mulianya bisa menyamai derajat orang yang suka shaum dan orang yang suka qiyamul lail. Orang suka qiyamul lail derajatnya tinggi, orang yang suka shaum sunnah derajatnya tinggi. Seorang yang berakhlak mulia derajatnya bisa menyamai orang yang rajin shaum dan qiyam. Apalagi udah akhlaknya baik, dia rajin puasa dan rajin qiyamul lail, itu luar biasa. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini
kalau di rumah kita ada buku-buku tentang Nabi Muhammad, kita ceritakan pada anak-anak kita, termasuk mungkin kalau ini baik tentang akhlak Nabi, kita ceritakan pada anak kita. Ini bulan kelahiran Nabi, kita ceritakan pada anak-anak kita peristiwa kelahirannya, ayahnya, ibunya, keluarganya gitu kan, akhlak mulianya, agar anak-anak kita juga cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan yang disampaikan ada gunanya, ada hikmahnya. Jika ada kata-kata yang kurang baik dan kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.